Menyiapkan buka puasa dan juga untuk sahur, ya, menu-menu daging sapi, daging ayam, dan juga telur. Selamat pagi, sahabat literasi, salam sehat, salam semangat, dan salam ketemu kembali. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Satu podcast yang mencoba menarasikan berbagai hal, baik terkait literasi, kebijakan, dan komunikasi yang ada di Republik ini. Kita akan coba berdiskusi tentang satu hal yang sangat aktual saat ini, yaitu persiapan menjelang bulan suci Ramadan yang mungkin akan dilangsungkan mulai beberapa hari ke depan. Ini satu hal yang mungkin masyarakat seringkali bertanya-tanya, bagaimana sih saya harus menyusun atau menyiapkan makanan yang sehat, yang saya konsumsi bisa tetap membuat segar dan sehat selama menjalani bulan puasa, terutama dalam terkait daging, begitu, daging sapi, daging ternak gitu ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat yang sedang berbuka puasa ataupun yang memulai puasa. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan senior saya, ya, guru besar saya yang saya hormati, Profesor Ali Agus. Beliau Dekan Fakultas Peternakan UGM, Universitas Gadjah Mada, periode 2012 sampai 2021 yang lalu. Selamat pagi, Prof. Ali Agus. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, Mas Raja. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ya, terima kasih, Prof, untuk waktunya. Baik, Prof, untuk tidak berlama-lama kita mencoba langsung diskusi, Prof. Pertanyaan saya, menjelang Ramadan 2022 ini, Prof, hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan mengkonsumsi daging, terutama agar tetap sehat dan bugar selama menjalani bulan suci Ramadan? Monggo, Prof. Ya, baik, Mas Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya pola konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, menjelang dan selama bulan Ramadan itu terjadi peningkatan belanja rumah tangga, khususnya untuk pangan. Karena ini mungkin kebiasaan-kebiasaan masa lampau dan sampai saat ini pun masih berlangsung, karena selama bulan puasa itu indikasi peningkatan konsumsi, khususnya konsumsi protein hewan itu terjadi peningkatan. Katakanlah kalau di hari-hari biasa mungkin makannya belum tentu ada sehari 3 kali lauk dari daging telur atau daging ayam atau daging sapi, tapi di bulan Ramadan berbuka puasa biasanya dengan sumber protein hewani, kadang daging atau empal atau ayam, telur, ya. Nah, ini menjadikan salah satu momentum baik bagi subsektor peternakan untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan permintaan yang naik. Tapi bukan berarti memanfaatkan dalam artian oportunistik dengan menaikkan harga, tetapi di dalam mekanisme pasar secara alami ketika ada permintaan naik, apalagi suplainya terbatas, logistiknya nggak merata dalam proses distribusinya, bisa jadi menjadi salah satu penyebab nanti kalau selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri itu nanti harga-harga ini naik. Dan sebenarnya harga-harga bahan pangan ini beberapa minggu terakhir ini kan sudah ada indikasi terjadi peningkatan harga. Kita sebut entah itu minyak goreng, kemudian ada apa lagi gitulah, ya. Saya kira itu bisa jadi karena faktor supply demand tersebut. Nah, bagi ibu-ibu yang akan misalnya membelanjakan uangnya untuk beli daging, menyiapkan buka puasa, dan juga untuk sahur, ya, menu-menu daging sapi, daging ayam, dan juga telur tentu sangat baik karena kandungan energinya, kandungan proteinnya, kelengkapan gizinya itu ada di sana, sehingga sebenarnya cocok lah, ya, untuk meningkatkan pola konsumsi dengan peningkatan konsumsi protein hewan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan daging sapi, khususnya daging sapi yang sehat, yang segar, dan higienis. Kalau secara umum produk daging itu memenuhi prasyarat halal, utuh, sehat, dan aman. Kita bersyukur sejak beberapa dekade terakhir ini perhatian pemerintah, kesadaran masyarakat termasuk para pelaku usaha ini sudah sangat baik. Sehingga misalnya sapi sebelum dipotong di rumah potong hewan
itu sudah dilakukan kontrol kesehatan oleh dokter hewan yang bertugas. Setelah dipotong, kemudian dikuliti, dicek juga dagingnya ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau ada organ-organ yang misalnya seperti hati, biasanya ada cacing hati, itu pun juga dikontrol, dicek, dan tidak boleh diperdagangkan. Nanti sapi yang sudah dipotong, daging siap didistribusikan ke pasar tradisional kita itu biasanya sudah mendapatkan endorsement, mendapatkan stempel oleh petugas medik veteriner, petugas dari dokter hewan, dan itu nanti dinyatakan layak konsumsi. Dari sini kita sebenarnya sudah punya optimisme bahwa daging sapi yang beredar di pasaran jelas setelah melalui proses yang panjang, pemotongannya halal, dan dagingnya pun sehat, higienis, sehingga mungkin tidak perlu khawatir, karena kita pun juga tidak mendengar ada katakanlah outbreak atau penyakit-penyakit yang menular pada sapi, seperti penyakit mulut dan kuku atau antraks. Kita tidak mendengar kejadian itu. Yang mudah-mudahan selalu aman, bebas dari penyakit menular. Kita pun juga tenang, tentram hati kita ketika nanti mengkonsumsi produk daging sapi khususnya. Sehingga dari sini kita tidak perlu terlalu khawatir ya dari sisi keamanan dan kesehatan serta higienitas dari daging sapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau seandainya ada terjadi peningkatan harga daging sapi, mudah-mudahan tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya bisa dipahami, bisa dimaklumi karena keseimbangan pasar, keseimbangan pasar, supply dan demand itu. Saat ini stok daging sapi kelihatannya tidak sangat memadai karena beberapa bulan terakhir ini terutama feedlot, sapi penggumuan yang mendapatkan bakalan itu impor dari Australia, itu suplainya sangat tahun yang lalu suplai sapi berkurang. Nah, pemerintah sudah mengizinkan impor daging beku dari India, pada salah sekitar 50-an ribu ton. Ini bisa menjadi salah satu katup pengaman kalau ada permintaan yang berlebih dari warga masyarakat untuk mengonsumsi daging. Jadi itu menjadi uang sekaligus tantangan bagaimana mencukupi ketersediaan daging sapi bagi masyarakat. Nah, supaya daging yang kita beli itu tidak mudah rusak, ya, tentu bagi Bapak sekalian yang umumnya sudah memiliki freezer, memiliki kulkas, tentu penyimpanan di dalam ruang pendingin ini bisa sangat membantu daya tahan penyimpanan bisa lebih lama. Tapi biasanya di pasar-pasar ini kan Bapak Ibu-ibu terutama belanja dari pasar yang mengandalkan suplai daging segar. Jadi daging sapi yang baru dipotong tadi pagi dijajakan di pasar, di lapak-lapak itu, terus kemudian pada beli biasanya kan langsung dimasak. Sehingga kalau segera dimasak sebenarnya tidak banyak persoalan. Yang perlu dihindari daging sapi itu kalau mau disimpan tidak boleh dicuci. Kalau dicuci nanti malah mudah busuk, mudah rusak. Sehingga dibiarkan begitu. Nanti kalau mau dimasak baru mungkin ya, kalau mau dibersihkan dan sebagainya. Tapi prinsipnya daging sapi itu sudah clean sebenarnya dari sisi aspek higienitasnya. Daging sapi itu kalau mau disimpan loh ya, malah jangan dicuci. Tapi kalau mau segera dimasak sih mungkin tidak apa-apa ya, mungkin hanya bersihkan. Karena apa? Kita kan tidak tahu asal-usul airnya itu seperti apa. Airnya air sumur atau air ledeng atau air apa. Airnya belum tentu free dari berbagai bakteri. Nanti kalau ada bakteri-bakteri seperti salmonella atau bakteri E. coli bisa nempel di situ ya, bisa malah mempercepat pembusukan. Memang idealnya dan memang sebaiknya itu ya, jangan dicuci. Nanti kalau mau masak baru ya. Mungkin gitu Mas Raja ya. Baik Prof, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu Prof. Mari pamit Prof. Mas Raja. Masih. Another summer day is come gone away. In Paris or Rome, I wanna go home.